Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, banyak yang bertanya ya. Biarpun sebetulnya Mas Wahyu juga sudah sering sampaikan ini. Ada juga di beberapa videonya Mas Wahyu. Yaitu tentang ujian kehidupan ya. Bahwa Tuhan tidak akan menguji umatnya ya, menguji manusia melebihi batas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi ketika kita diberikan ujian, itu sudah pasti kita akan bisa atau mampu untuk melewatinya. Nah, kemudian ada yang bertanya ke saya, apakah ujian itu Allah yang menciptakan, Mas Wahyu? Atau apakah ujian itu memang diciptakan oleh Tuhan sebagai takdir atau garis kehidupan kita sebagai manusia? Nah, dulur-dulur, penting sekali ya kita paham, mempelajari setiap unsur kehidupan kita, baik kehidupan kita secara individu ya, pribadi, maupun kehidupan kita dengan jagat raya atau alam semesta ini yang tentunya hubungannya adalah dengan sesama manusia ya, dengan semua, termasuk dengan yang maha kuasa ya. Nah, kenapa saya bilang penting sekali kita paham tentang ini? Ya, agar cara berpikir kita ini tidak sempit. Mohon maaf ya, tidak sempit. Karena banyak sekali yang cara berpikirnya sempit itu karena hanya dari satu sudut pandang saja. Misal kita belajar tentang agama, ya sudut pandangnya hanya dari agama aja. Padahal ada banyak hal yang mengajarkan kita tentang kehidupan ini, karena hidup ini tidak melulu hanya tentang beragama. Misalkan di situ terdapat ajaran-ajaran yang memang nilainya atau tujuannya adalah untuk hal yang baik dan yang benar tentunya. Jadi semua kita gunakan di dalam kita mempelajari kehidupan ini. Nah, kembali lagi tentang ujian kehidupan ya. Kalau buat saya secara pribadi, Tuhan atau Gusti Allah itu sudah menciptakan semuanya. Sudah menciptakan semuanya. Mulai dari kehidupan, kematian, rezeki, semuanya ini sudah disediakan. Kalau mungkin bahasanya Mas Wahyu adalah kehidupan ini adalah sebuah energi yang memang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk siapa? Ya untuk semua yang menjalani kehidupan ini. Untuk semua. Nah, lalu kalau semua ini sudah diciptakan, masa iya Tuhan masih memberikan satu persatu? Oh, memberikan rezeki. Oh, memberikan ujian. Oh, memberikan hal baik, oh memberikan hal buruk. Tentunya kalau menurut saya secara pribadi tidak seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, ini pemahaman saya pribadi. Karena saya selalu belajar itu dari kehidupan pribadi saya, lalu saya terapkan. Dan ketika saya mendapatkan kenyamanannya, baik dari cara berpikir ya, maupun dari dalam jiwa saya, terus saya terapkan itu, kemudian saya mendapatkan manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Nah, inilah yang akhirnya saya ingin sharing ya, ingin sharing terhadap dengan panjenengan semua, ingin berbagi. Ya siapa tahu mungkin bisa menambah sedikit wawasan dulur-dulur semuanya, sehingga apa yang saya sampaikan ini mungkin juga bisa menjadi manfaat buat panjenengan. Jikalau memang sesuai dengan cara
paham panjenengan. Tetapi kalau tidak ya jangan, tidak usah ya. Jadi sekali lagi di sini bukan tentang ajaran ya, Mas Wahyu bukan ahli apa-apa. Jadi saya tidak mengajarkan tentang apapun. Saya hanya berbagi saja tentang apa yang sudah saya pahami dan apa yang saya jalankan di dalam kehidupan saya, sehingga ya mungkin ini juga bisa bermanfaat juga buat dulur-dulur yang lainnya. Nah, kenapa tadi saya sampaikan bahwa semua unsur kehidupan ini tidak ubahnya sebuah energi yang memang sudah tersedia, sudah diciptakan. Dimana kalau kita bicara tentang fungsi dari energi itu tergantung kita. Mau kita fungsikan yang baik atau kita fungsikan menjadi yang buruk. Istilahnya sumber energi ini semuanya sudah ada. Mau kita wujudkan menjadi sebuah rezeki yang positif untuk kita, atau mungkin justru menjadi sebuah ujian yang buruk sekali untuk kehidupan kita. Jadi lebih tepatnya itu bukan Gusti Allah yang memberikan ujian, karena sejatinya semua sudah ada. Jadi setiap persoalan hidup yang kita jalani, yang kita alami, jangan terus menyalahkan Tuhan, menyalahkan Gusti Allah. Misal, aku sudah rajin sholat, aku sudah rajin beribadah, aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan hal-hal baik, tetapi kok kenapa ya nasibku tidak berubah-berubah, atau kok ujian justru bertubi-tubi datang, entah dari keluarganya, entah dari kesehatan kita sendiri, entah dari orang lain, mungkin dalam bentuk kita punya hutang piutang, kita punya masalah, bermacam-macam sekali. Nah, tentunya itu semua jangan terus kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan Yang Maha Kuasa, menyalahkan Gusti Allah. Kenapa? Ya salahkan diri kita sendiri. Berarti kita ini salah di dalam mengelola atau memfungsikan energi yang memang sudah diciptakan, sudah disediakan oleh Sang Pencipta ini, oleh Gusti Allah ini. Sehingga energi itu kita gunakan atau kita fungsikan untuk hal-hal yang tidak baik untuk kita. Jadi ujian kehidupan ini kita sendiri yang menciptakan, karena kita yang mewujudkan itu semua kita. Baik buruk di dalam kehidupan kita itu semuanya kita sendiri yang menciptakan, kita sendiri yang mewujudkan. Kalau asal muasalnya dari Yang Maha Kuasa, ibaratnya sudah disediakan nih listrik, energi listrik. Nah, tinggal bagaimana? Oh, kita butuh supaya menjadi energi cahaya, bagaimana? Ya kita manfaatkan energi listrik ini. Kita siapkan perangkat-perangkatnya sehingga terjadilah sebuah energi cahaya melalui bohlam dan lain sebagainya. Oh, mau kita manfaatkan untuk misalkan untuk menyalakan kipas angin atau AC misalkan, ya kita siapkan perangkat-perangkatnya. Akan tetapi jangan salah, bahwa energi listrik ini juga kita bisa manfaatkan untuk mencelakai diri kita sendiri, atau bahkan mencelakai orang lain. Jadi sejatinya ujian kehidupan ini ya kita sendiri yang menciptakan. Besar kecilnya, ada tidaknya, itu semua dari kita sendiri. Makanya itulah gunanya ya dulur-dulur, kita ini dibekali ya akal budi, akal sehat atau pikiran atau otak kita ini yang luar biasa ini ya. Kita juga dibekali batin ya, atau yang ada di dalam hati nurani kita ini yang juga sungguh luar biasa. Di sanalah gunanya kita senantiasa menimbang, kita senantiasa memperhitungkan, mempertimbangkan setiap apapun yang akan kita lakukan. Setiap kita mau melangkah di dalam menjalani kehidupan ini, kita wajib hendak selalu berhati-hati, waspada, kita pertimbangkan dengan matang kehati-hatian kita. Sudahkah ini benar?
Perlukah ini saya lakukan? Untungnya apa kalau ini saya lakukan? Kemungkinan terburuknya apa yang terjadi di dalam kehidupan saya? Nah, tentu ini sangat penting sekali. Ya makanya banyak sekali. Biarpun mungkin mohon maaf, rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin sholat, rajin macam-macam melakukan hal baik. Tetapi kok ujian senantiasa saja bertubi-tubi datang. Mulai dari sakit penyakit, urusan rumah tangga, urusan keluarga, ya kembali lagi. Tergantung kita. Nah, lalu kalau ujian hidup ini yang menciptakan adalah kita, nanti yang mampu menyelesaikan siapa? Ya kita sendiri. Jadi kalimat bahwa Tuhan tidak akan menguji umatnya melebihi atau melampaui batas kemampuan umatnya itu sendiri. Ya tergantung orangnya. Oh, yang menciptakan dia tinggal bagaimana, mampu atau tidak dia menyelesaikan atau menjawab setiap soal atau ujian yang sudah diciptakan sendiri itu tadi. Jadi ketika kita mampu menjalaninya, iya ternyata benar ya Tuhan tidak akan menguji kita melampaui batas kemampuan kita. Nah, ini yang kadang kita tidak sadar bahwa ya sejatinya Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan pribadi kita dan semua ini adalah sebuah energi, tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Jadi kalau dulur-dulur tidak ingin terus diuji, tidak ingin ujian yang bertubi-tubi datang, ya baik ujian yang kecil besar, karena kecil atau besar ujian hidup ini tergantung setiap individu itu juga, ya setiap orang tentu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Jadi apa ya istilahnya, kalau jenengan tidak ingin hal-hal buruk, hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik terjadi di dalam kehidupannya panjenengan, ya panjenengan harus mempertimbangkan setiap apapun yang akan panjenengan lakukan itu dengan baik, dengan benar. Kalau mungkin ada yang mengatakan bahwa ya mungkin sudah garisnya memang harus diuji seperti ini, kembali lagi tidak ubahnya nasib kita. Siapa yang punya hak untuk menentukan? Ya kita sendiri. Mau bernasib baik, mau bernasib buruk, tergantung kita. Ya sama halnya dengan ujian-ujian ini. Jadi kalau panjenengan tidak ingin istilahnya apa ya, menghadapi ujian yang terus-menerus, ya panjenengan yang harus semakin berhati-hati. Nah, terus kalau ada yang mengatakan bahwa oh kalau aku diuji seperti ini, diuji berat seperti ini, berarti aku akan diangkat derajatku, aku akan menjadi pribadi yang lebih baik dari segala hal. Tentunya ya ini benar juga. Kenapa demikian? Ya karena dari setiap ujian yang kita ciptakan itu tadi, lalu kita mampu mengerjakannya, kita mampu menyelesaikannya, kemudian kita jadi punya pengalaman. Oh, aku pernah melakukan hal ini sehingga aku terkena masalah begini. Lalu cara penyelesaiannya begini. Lalu untuk menjalani kehidupan ke depan, kita jadi semakin berhati-hati. Oh, jangan sampai aku melakukan ini agar aku tidak sampai kejadian seperti yang sudah terjadi sebelumnya di dalam kehidupanku. Nah, tentunya hal-hal ini yang nanti akan semakin membuat derajat kita itu akan terus naik. Karena apa? Ya karena dari segala aspek kita akan semakin terus memperbaiki. Ya, jadi sekali lagi ini adalah pemahaman saya secara pribadi bahwa setiap ujian yang ada di dalam kehidupan kita, jangan kita menyalahkan yang Maha Kuasa atau seolah-olah kita berpasrah diri bahwa oh ini sudah garisnya, ini sudah memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Saya rasa tidak demikian hidup ini. Ya jenengan mau hidup
lebih panjang atau mau hidup jenengan finish selesai saat ini juga kembali tergantung panjenengan. Mohon maaf ya, kenapa? Karena Gusti Allah atau Tuhan atau Yang Maha Kuasa itu sudah ada di dalam pribadi kita ini. Jadi panjenengan ajak baik mau, panjenengan ajak jahat mau, panjenengan ajak tidur mau, panjenengan ajak bekerja keras juga mau, melakukan hal baik Tuhan mau, melakukan hal buruk ya terserah panjenengan, karena yang membawa gerobaknya ini panjenengan sendiri. Nah, mungkin ini ya sedikit yang bisa Mas Wahyu sampaikan ya untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang menciptakan ujian kehidupan kita, apakah Tuhan atau kita sendiri. Jadi jawaban saya tegas, kitalah yang menciptakan ujian di dalam kehidupan kita, jadi kita juga yang wajib bisa menyelesaikan setiap ujian kehidupan yang sudah kita ciptakan sendiri. Semoga siapapun panjenengan yang sekarang ini menonton video ini mungkin dalam keadaan yang lagi tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang lagi banyak sekali problem atau masalah di dalam rumah tangga, keluarga, baik masalah keuangan, masalah apapun itu. Semoga panjenengan bisa berpikir dengan tenang, satu persatu diselesaikan ya. Mungkin tidak bisa semuanya kita selesaikan dengan instan, tetapi berproseslah dengan jalur yang benar, yang baik, tidak dengan kebingungan, tidak dengan kepanikan, tidak dengan menyerah, tidak dengan berputus asa, tidak dengan stres ya, tidak dengan emosi ya, supaya semuanya bisa selesai dengan baik dan menghasilkan suatu hal yang jauh lebih baik untuk kehidupan panjenengan semua. Terima kasih, mudah-mudahan diberikan kelancaran atas semua apapun yang panjenengan jalani di dalam kehidupan panjenengan. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.